Siapa di sini yang punya nomornya STY? Suruh telepon lagi dah tuh, suruh ngelatih lagi dah. Pada orang-orang sudah memecat Sintayong, satu kata buat kalian, pantek. Belum bisa move on atas kekalahan telak melawan Australia, banyak dari para netizen Indonesia meluapkan kekesalan di salah satu akun media sosial Ketum PSSI, Pak Erick Thohir. Dan para netizen ini menanyakan urgensinya mengganti pelatih Sintayong dengan Patrick Kluivert. Dan kali ini gue bakal memberikan lagi beberapa komentar dari para netizen Indonesia tentang kekalahan yang sangat menyakitkan di laga tadi malam. Ya seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Dear Bapak Erick Thohir, Pak, itulah pentingnya mendengarkan suara masyarakat juga, Pak. Gua aja ini ya, yang cuma sebagai FOMO bola waktu di zamannya STY, gua tuh semangat banget pokoknya ngikutin bola, ya. Teman-teman diaspora di luar negeri juga, negeri-negeri Taiwan, negeri Jepang, apa semuanya itu juga semangat pokoknya, ya, melihat kebangkitan sepak bola Indonesia, timnas kita. Aduh, ini tiba-tiba diganti, entahlah apapun alasannya itu, Pak. Masyarakat itu kebanyakan nggak mengerti, ya. Makanya coba dijelasin dulu, Pak, secara gamblang alasannya Pak STY itu diganti apa. Momen-momen seperti ini itu ditungguin sama masyarakat. Buat apa? Buat dinyaho-nyahoin bapaknya. Jadi digini-giniin bapak. Ya kan? Kata gue juga apa. Nah kan tepat banget momennya, Pak. Karena dulu zaman STY aja, Indonesia lawan Australia itu 0-0. Sekarang 5-1, ya Allah. Ini masyarakat Indonesia yang benar-benar ngefans banget sama timnas waktu zaman-zaman STY, itu minatnya udah turun, Pak. Apalagi yang FOMO-FOMO kayak saya nih, Pak. Udah nggak mau lagi nonton, Pak. Udah ketebak pokoknya. Jadi kita itu udah ada prediksi juga, Pak. Makanya Bapak coba mendengarkan loh isi hatinya masyarakat juga, Pak. Didengerin, ya. Makanya biarin dulu gitu loh, proyeknya itu selesai gitu ya kan, baru ganti ya kan. Cita-citanya kan itu biar masuk Piala Dunia, biarin dulu masuk Piala Dunia kayak gitu, biarin dulu lolos gitu kan, baru diganti STY-nya. Ini baru setengah jalan, yang bikin bangkit sepak bola juga si STY, tiba-tiba diganti. Panas banget udah nonton sepak bola sekarang, ngapain nonton kayak gitu mainnya. Kitanya juga bukannya nggak mau ngedukung sih, Pak, kita ngedukung timnas itu, cuman gimana ya, aduh kagak jelas sekarang itu, ya. Apalagi dengan tampilan seperti ini kemarin, ya pasti yang disalahkan ya pasti pelatih barunya, pasti, karena kontroversinya di situ tadi, di situ kemarin-kemarin kontroversinya ada di situ. Jadi sekarang kan jadi orang-orang itu jadi mengutuk ini baru, ya udahlah, kita mau dukung gimana, ya udah kecewa, kita itu namanya penonton, pengennya yang bagus-bagus aja, ya seenggaknya jangan kalah telak gitu, seenggaknya seri gitu loh, pengennya kayak gitu kita tuh, ya Allah, udahlah, bubar, penonton bubar. Bacot, adaptasi. Gak ada adaptasi. Kemarin udah dapet sama STY chemistry-nya. Kenapa lu sekarang bilang adaptasi? Kenapa yang udah dapet chemistry-nya lu pecat terus lu bilang sekarang adaptasi, setan? Ya, nggak bisa kayak gitu. Terus lagi banyak yang bilang, bang percaya proses lah, ini juga pelatih baru. Dongo, kemarin prosesnya udah dapet ya. Itu sama Sintayong juga lagi berproses. Kenapa lu pecat? Pulang lagi dari awal. Ibarat lu udah download data, ya udah 90%, ya udah 80%, udah 85%. Lu ulang lagi. Lu install lagi dari awal. Berarti kan lu aneh. Dasar kocak. Kemarin ada anomali yang bilang kayak gini, kita itu di Belanda terbiasa main pakai 4 back dari kecil, bukan main 3 atau 5 back ya. Itu kemarin sih ya, bintang laut tuh sama aja pakai 3 back di belakang ya. Lebih parah lagi ya, kesalahan yang sama diulang lagi. Fair dong dijadiin back. Nathan yang gak pernah main dijadiin starter. Lu bayangin, Nathan gak pernah main di klub ya, starter, ada Ivar, ada yang lain-lain ya. Aku teringat sama postingan salah satu exco PSSI yang memposting ini. Dia bilang ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Terbaik dari Jonggol. Kebantai tadi malam 5-1. Apa bedanya tim ini sama timnya si Bima Sakti? Ya, flashback sedikit sejarah ya. Kualifikasi Piala Asia U16 tahun 2022. Itu pelatih timnasnya Bima Sakti, kita lawan Malaysia, main di Jakarta, kebantai 5-1. Jadi kelasnya si Kluivert ini cuma sekelas Bima Sakti kalau mau kita bandingkan. Oh, nanti pasti dia yang bilang, oh ini kan Australia levelnya beda, levelnya Piala Dunia. Justru karena Australia level Piala Dunia, ngapain lu main menyerang, kocak? Ini semua terjadi akibat orang-orang di federasi, terus pengamat-pengamat yang merasa paling pintar,
yang anti sama parkir bus, yang tergila-gila sama strategi tiki-taka menyerang ala total football Belanda. Makanya diboyong semuanya full Belanda pelatihnya. Bukan jadi timnas ala Belanda, jadi timnas Myanmar, timnasku kalian buat. Bapak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, mohon izin masukan nih Pak. Bapak nggak perlu gengsi dan malu untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia Pak. Karena kami dan kita semua lebih malu Pak dengan kekalahan 5-1 kemarin melawan Australia Pak. Di bawah kepemimpinan si pelatih baru itu yang katanya mengutamakan permainan atraktif lah, proses lah, total football lah. Tapi hasilnya apa Pak? 5-1. Ini kita sudah setengah perjalanan Pak berbicara proses. STY telah membangun proses beberapa tahun ke belakang sampai kemarin akhirnya digantikan demi revolusi timnas sepak bola Indonesia Pak. Yang kami butuhkan sekarang hasil yang ingin selalu menang di setiap pertandingan Pak. Karena sisa pertandingan tidak banyak lagi. Belum lagi mulutnya si Towel tuh yang selalu menghina, mengatasnamakan kritik terhadap taktiknya STY. Dia bilang taktik STY monoton, membosankan, parkir bus. Belum lagi kemarin diwawancara dia bilang dengan santainya dia ngomong, dengan enaknya dia ngomong. Ya memang hasilnya mungkin menyakitkan, tapi kan kita bisa melihat timnas Indonesia permainannya berubah, kualitasnya kelihatan. Dasmu. Belum lagi yang satu lagi tuh dia bilang apa tuh, dengan bangganya dia bilang, oh ternyata satu STY digantikan dengan 3 pelatih, si Anu, si Inu, dan si Ono. Kita nggak butuh lagi proses, kita butuh hasil yang nyata karena kita tinggal beberapa lagi pertandingan lagi dan kita butuh kemenangan. Dasmu. Dan pada akhirnya mohon izin saya hanya ingin mengatakan Patrick SpongeBob out, STY Sarangeo in. Timnas Indonesia selalu di hati. Kalian setuju gak? Kalau pada pertandingan kemarin, sosok Patrick Kluivert ini kayak panjangan doang anjing di pinggir lapangan. Plonga-plongo, tala-tele, mau teriak kelihatan canggung, gigit jari pula. Nih kalau Sintayong yang ada di pinggir lapangan itu udah pasti minimal kartu kuning, bos. Pasti udah teriak-teriak totalitas habis-habisan di lapangan. Wasit datang juga pasti disikat sama Sintayong mah. Karena ya ngoceh-ngocehnya seorang pelatih di pinggir lapangan itu adalah salah satu tanda keseriusan dan ketegasan seorang pelatih kepada semua pemain yang ada di lapangan agar tetap dalam koridor strateginya. Dan sekarang gua minta kalian semua buat jujur. Kemarin kalian ngelihat sosok apa di pinggir lapangan? Ngelihat sosok pelatih kah? Atau justru ngelihat sosok patung emot batu? Mangap, boy. Sekalinya senyum 5-1. Lagian juga Pak Erick Thohir, aduh, Pak, ayolah. Terus terang aja, ada masalah internal apa sih antara PSSI dan Sintayong sampai berani ngambil keputusan dungu kayak gini? Ya, harusnya federasi sadar betul ya kalau mengganti pelatih sudah pasti akan berproses dari awal lagi. Jadi sepertinya sepak bola Indonesia yang dibangun oleh Sintayong selama 5 tahun terakhir itu buyar semua, guys. Jadi seharusnya sebelum mengganti pelatih dipikirkan dulu matang-matang. Dan kalau ingin mengganti ya tidak apa-apa, asal yang lebih bagus dari Sintayong. Jangan kualitasnya berada di bawah dari Sintayong. Ini benar-benar nggak habis pikir. Itulah kenapa banyak netizen Indonesia sampai saat ini bertanya-tanya, apa urgensinya mengganti pelatih Sintayong dengan Patrick Kluivert? Perasaan gue kagak pernah buat salah sama negara. Gue bayar pajak, BPJS gue gak pernah nunggak, gue bukan kriminal. Tapi kenapa gue tetap kena batunya? Terutama buat Bapak Erick Thohir yang terhormat nih Pak, mohon maaf kalau kata saya mah mending Bapak pecat-pecatin tuh bawahan-bawahan Bapak yang ada di BUMN. Itu saya bisa jamin netizen gak bakal ada yang marah ketimbang Bapak pecat Sintayong. Ini sejujurnya saya gak ngikutin dan gak ngerti-ngerti amat Pak. Cuma gara-gara Bapak pecat Sintayong, pacar saya Pak jadi gak mood seharian. Saya fit call, biasanya ada mukanya Pak. Ini kok cuman layar hitam doang. Saya tanya dong, yang kenapa token belum diisi? Ternyata dia bilang apa tahu Pak? Enggak, yang lagi berduka kehilangan pertama di 2025. Nyesek Pak hati saya, bukannya apa. Masalahnya kalau saya sakit nih Pak, yang sakit yang udah sampai gitu-gitu Pak, saya cerita ke dia, dia cuman bilang apa? Minum air anget. Minum air hangat. Coba Bapak bayangin, saya nih yang belahan jiwanya pacaran 5 tahun udah sakit yang begini, dia biasa aja. Kalau pacar saya bisa sampai segitunya sama Sintayong, berarti seberapa besar cinta dia sama nih negara dibanding sama saya. Sakit.
Lagian bapak juga nih kenapa sih kagak ngasih aba-aba biar orang tuh siap-siap gitu. Masa nggak ada one more notice-nya? Bapak yang bikin keputusan, saya yang gedubrakan. Saya yakin juga bukan cuma saya yang ngerasain pak. Pasti banyak banget di luar sana nih cewek-cewek yang di bad moodin sama cowoknya. Nih bener, iris kuping. Canda pak. Seharusnya Pak Erick Thohir ini sadar betul ya kenapa para netizen Indonesia ini masih rindu dengan Sintayong. Ya karena memang Sintayong ini membangun dari awal sudah pasti tahu karakter para pemain. Sedangkan Patrick Kluivert ini kan baru ketemu pemain timnas Indonesia 2 hari. Bagaimana mungkin bisa paham betul karakter para pemain timnas kita? Ini seharusnya menjadi evaluasi besar nanti ya ketika melawan Bahrain. Karena kalau tidak ada perubahan, gua takutnya timnas Indonesia ini bakal kalah guys. Lihat kan sekarang hasilnya kita dibantai Australia 5-1. Kalian masih percaya dengan taktik parkir bus? Kalian masih percaya dengan taktik STY 3-4-3? Kalian bisa lihat sendiri, Australia itu menggunakan taktik 3-4-3 loh. Sedangkan kita menggunakan taktik 4-3-3 karena kita pengen agresif menyerang. Tapi ketika terlalu agresif yang terjadi adalah apa? Kebobolan. STY mempertahankan, membangun timnas Indonesia selama 4-5 tahun. Kluivert baru bangun timnas 2 hari. Latihan juga sangat-sangat minim. Ini chemistry nggak bisa dibangun hanya sekejap. Chemistry ini harus dibangun dengan fondasi yang tepat. Semua sudah terlanjur. Kita harus melihat progresnya nanti pas di Bahrain. Jujur kalau kecewa. Ada yang bilang alasannya karena bahasa. Buktinya, kalau ini masalah bahasa, kenapa anak-anak bisa ngerti apa yang diarahkan STY? Kenapa akhirnya, finally, kita bisa berhasil kemarin pada saat lawan Arab? Dan sekarang kita menelan pil pahit. Padahal pada saat STY, Australia ditahan imbang sama kita. Gua nggak akan menggunakan strategi yang benar-benar 180 derajat diubah. Total football, no. Tapi ingat, mindset anak-anak yang sudah dibangun adalah timnas pemain lamanya dari didikan STY. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita jangan melakukan perubahan, tapi keberlanjutan programnya STY. Tapi ini soal gengsi. Gue sih berharap Kluivert bisa digabung sama STY, tapi mustahil. Kita ini sudah dibangun dengan chemistry yang begitu kuat dengan pemain-pemain yang ada. Simple, nggak perlu harus ganti pemain secara struktural semuanya. Kita cukup aja ya memain dengan formasi pertahanan yang seperti biasa 3-4-3 atau yang kayak kemarin lawan Arab 3-5-2. Itu sudah kuat ya, memperkuat lini tengah ya, baik itu nanti ke depan atau tiba-tiba ada penyerangan balik ya ke belakang, kita masih bisa membackup gitu. Nah, ketika ada kesempatan peluang itu kita bisa melakukan penyerangan, yaudah kita manfaatin itu aja gitu. Kita ini adaptasi sudah tidak banyak waktu, kita tinggal ubah fondasi yang di depan aja. Pemain seperti Ole Romini, seperti Marceng ya, kemudian Eliano, itu 3 orang tuh menurut gue udah pas banget chemistry-nya. Kemudian di belakang ya, yang di tengah ada Tom Hai dengan Ivar. Kemudian yang di belakang itu dengan Ijes dengan Rido. Itu chemistry-nya sudah dapat, nggak usah diubah-ubah. Ya nasi sudah menjadi bubur, mau gimana lagi guys. Mana mungkin juga pelatih yang baru ketemu dengan timnas Indonesia 2 hari bisa membangun tim. Dan seharusnya federasi PSSI itu lebih paham betul resikonya sangat besar jika mengganti pelatih di tengah-tengah turnamen. Dan kalau menurut gua, jika ingin mengganti pelatih nantilah setelah turnamen kualifikasi putaran 3 ini selesai, atau paling tidak jika ingin mengganti pelatih, ganti yang kualitas di atas dari Sintayong, bukan kualitasnya di bawah dari Sintayong. Padahal guys, track record Patrick Kluivert ini nggak terlalu bagus. Kurakau ini ketika dia latih pernah dibantai Bahrain 4-0. Ya semoga aja Patrick Kluivert ini bisa memaksimalkan para pemain timnas Indonesia yang dinilai saat ini sudah cukup mewah guys. Dan gue juga menekankan 3 poin harga mati, tidak ada tawar-menawar lagi. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.